A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nashura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kalinya sejenak kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan, memberi kita waktu luang untuk kita bisa berbagi, untuk bisa sharing informasi dan ilmu pengetahuan terkait dengan firman-firman sucinya. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing informasi, berdiskusi tentang Quran surat Ali Imran ayat 34 dan ayat 35. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, jalan ilmu, jalan peradaban, jalan kemajuan bagi segenap umat manusia dengan syariat yang dibawa oleh nabinya, yaitu syariat Islam. Untuk menyingkat waktu, dua ayat yang kita kaji pada malam hari ini saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Wallahi takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darba wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ar-rijalu qawwamuna, laki-laki qawwamuna, menjadi pemimpin, 'alan nisa'i, atas perempuan-perempuan, bima faddalallahu ba'dahum, disebabkan karena apa yang telah Allah lebihkan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'd, terhadap sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan karena sebab mereka telah menafkahkan, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fas-salihatu, maka perempuan yang baik, minhunna, dari mereka, adalah qanitatun, adalah yang taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang dapat memelihara harta dan kehormatan dirinya, lil ghaibi, ketika ditinggalkan oleh suaminya. Bima hafizallah, dengan apa yang telah Allah pelihara. Wallati takhafuna, dan mereka yang kalian takutkan, nusuzahunna, kedurhakaan mereka,
fa'izuhunna, maka berikanlah mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madaji'i, dan tinggalkan mereka di tempat pembaringan. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, dan jika mereka telah mematuhi kalian, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah atas yang demikian aliyan kabira, maha tinggi lagi maha mengetahui. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, siqaqa bainihima, siqaqa bainihima, persengketaan di antara keduanya, atau perpecahan di antara keduanya. Fab'atsu hakama, maka utuslah seorang hakim atau seorang utusan, min ahlihi, dari keluarganya, yaitu dari keluarga pihak laki-laki. Wa hakama min ahliha, dan hakim atau pendamai atau wakil min ahliha, dari keluarga pihak perempuan. Iyurida islaha, jika keduanya ingin kembali baik, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah akan membimbing keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah atas hal yang demikian, atas masalah yang demikian, alima, maha mengetahui, khabira, lagi maha teliti. Kita lihat apa maksud dari dua ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna, laki-laki, qawwamuna, menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Musallituna, pemimpin itu artinya yang mengarahkan, sedangkan apabari mengartikan qawwamuna itu diartikan sebagai orang yang memiliki hak untuk mengarahkan atau mendidik. Karena itu disebut laki-laki lebih berkuasa alan nisa'i, atas perempuan. Sedangkan menurut penafsiran yang lain, kata qawwamuna artinya laki-laki lebih memiliki kemampuan untuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendidikan, pengarahan terhadap pasangannya. Alan nisa'i, atas perempuan. Ayu addibuhunna wa ya'khuduna ala aidihinna, maksudnya laki-laki menjadi pemimpin itu dimaksudkan dia lebih mampu untuk mendidik dan membimbing perempuan atau istri-istrinya. Bima faddalallah, disebabkan karena Allah telah melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, maksudnya laki-laki, ala ba'din, atas sebagian yang lain, yaitu atas perempuan. Jadi disebabkan karena Allah telah memberikan kelebihan terhadap laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jadi kata qawwamuna itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan sebagai penguasa. Pemimpin dalam arti yang memiliki hak untuk mendidik, mengarahkan istrinya. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin, penguasa terhadap perempuan? Bima faddalallah, jadi karena secara biologis dan secara psikologis Allah telah melebihkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Wa bima anfaqu, yang kedua disebabkan kenapa laki-laki cenderung menjadi pemimpin, penguasa bagi perempuan. Pertama, karena ada kelebihan fisik dan ada kelebihan psikologis, kelebihan secara mental, kemudian kelebihan secara fisik. Kemudian yang kedua disebabkan wa bima anfaqu min amwalihim,
Yang kedua disebabkan wabima anfaku, karena mereka yang telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka. Penggunaan kata wabima anfaku ini digunakan dalam bentuk fi'il madi untuk menunjukkan bahwa Allah menunjukkan fakta sejarah. Jadi fakta sejarah sejak adanya manusia yang pertama itu, maka laki-lakilah yang memberikan nafkah kepada pasangannya. Jadi digunakanlah bentuk fi'il madi, artinya menunjukkan bahwa dalam sejarah manusia bahwa laki-lakilah yang memberikan nafkah. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah yang sebaliknya. Jadi sejarah manusia menunjukkan bahwa sejak penciptaan manusia pertama sampai dengan turunnya wahyu itu, maka kewajiban memberikan nafkah itu ada pada laki-laki. Jadi karena berdasarkan fakta sejarah itulah kemudian laki-lakilah yang memberikan mahar, laki-lakilah yang memberikan nafkah terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya. Wabima anfaku min amwalihim, dari harta mereka. Jadi kalau seorang laki-laki itu adalah penguasa, seorang laki-laki adalah pemimpin, pengarah, pendidik bagi pasangannya karena kelebihan fisik dan mental. Yang kedua karena secara fakta laki-lakilah yang memberikan nafkah sejak dari mahar sampai nafkah setelah memberikan mahar. Maka kalau laki-laki seperti itu, maka disebutkan kemudian di ayat ini fassolihatu. Ya. Kalau tadi kan disebut laki-laki, sekarang fassolihatu. Maka bagaimana seorang perempuan yang baik? Jadi seorang laki-laki yang baik adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai penguasa terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fassolihatu. Maka bagaimana seorang perempuan yang baik? Fassolihatu minhunna, dari mereka adalah qanitatun ay mutiatun li azwajihinna. Jadi tipikal idealnya perempuan yang baik itu adalah qanitatun ay mutiatun li azwajihinna. Jadi tipikal wanita yang ideal itu adalah qanitatun, yang patuh, yang taat, li azwajihinna, bagi suaminya. Jadi taat dan patuh kepada suaminya. Kemudian yang kedua, tipikal perempuan yang baik itu adalah hafizatun lil ghaibi, perempuan yang dapat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya lil ghaibi. Ukurannya adalah ketika suaminya tidak ada. Karena bisa jadi dia bisa menjaga kehormatan dirinya kalau di depan suaminya karena takut misalnya. Tetapi tolak ukur seorang perempuan yang baik itu adalah hafizatun lil ghaibi. Dia dapat menjaga kehormatan diri, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya lil ghaibi, diukur ketika suaminya tidak ada. Aili furujihinna wa ghairiha fi ghibati azwajihinna. Maksudnya itu adalah dia mampu menjaga auratnya, kehormatannya dan selainnya fi ghibati azwajihinna, dalam kasus ketika suaminya tidak ada. Jadi tolak ukurnya itu bima hafizallah, dengan apa yang telah Allah pelihara, haitsu asa, sebagaimana yang telah dia perintahkan, alaihinnal azwaj, terhadapnya yang perempuan tersebut bagi pasangannya. Nah, kalau tadi kemudian ada ciri laki-laki yang baik, adalah ciri laki-laki yang baik itu adalah dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu diukur dengan apa? Dengan kemampuan dia secara fisik dan mental untuk mendidik istrinya. Yang kedua, dalam kerangka dia memberikan nafkah kepada istrinya.
Kemudian yang kedua, ciri khas atau ciri yang tipikal perempuan yang ideal adalah perempuan yang patuh, tunduk kepada suaminya. Kemudian yang kedua, dapat memelihara kehormatan diri, keluarga dan suaminya, diukur ketika suaminya tidak ada. Ya. Wallati takhafuna nusuzahunna. Jadi kemudian ayat ini menyebutkan, dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan mereka durhaka, nusuzahunna, isyanihinna lakum bi anzarat amaratah. Jadi perempuan-perempuan yang kamu takut dia tidak bakti, takut dia durhaka, sehingga dapat menyebabkan muncul emosi atau kemarahan. Jadi bagaimana ketika tidak tercapai situasi yang ideal? Kan situasi yang ideal, laki-laki itu bertanggung jawab, mendidik istri, kemudian memberikan nafkahnya, baik nafkah lahir dan batinnya. Kemudian seorang perempuan yang baik diukur dengan kepatuhan, ketaatannya pada suami, dan kemampuannya menjaga kehormatan diri ketika suaminya tidak ada. Nah, bagaimana ketika muncul masalah? Wallati takhafuna nusuzahunna, mereka yang kalian takutkan mereka durhaka, ya, maka bagaimana mengatasinya? Fa'izuhunna, maka caranya itu adalah dengan memberikan mereka nasihat. Fakhawifuhunnallah, ya. Nasihatkan kepada mereka supaya mereka takut kepada Allah. Wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua caranya, pertama kasih nasihat, yang kedua adalah tinggalkan mereka di tempat tidur. Ai i'tazilu ila firasi akhar azharun nusuz. Maksudnya itu adalah tinggalkan di tempat tidur itu artinya tidak ditemani di ranjangnya. Ya. Ketika mereka menunjukkan azharnan nusus, ketika mereka menunjukkan keingkaran atau kedurhakaan kepada suaminya. Nah, di sini digunakan kata fil madaji, tidak dikatakan minal madaji. Meninggalkan itu diambil dari kata hajaro. Hajaro itu meninggalkan. Meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik menuju ke hal yang baik. Makanya kata hijrah. Hijrah itu diambil dari kata hajaro. Itu artinya berpindah tempat dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Digunakanlah kata wahjuruhunna, itu artinya mengambil suatu sikap dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Sebaiknya seorang suami itu tidur di satu kamar dan di satu ranjang dengan istrinya. Tetapi karena istrinya menunjukkan kedurhakaan, menunjukkan pembangkangan kepada suaminya itu, maka dia fahjuruhunna fil madaji, maka tinggalkan mereka di tempat pembaringannya sendiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan fil madaji itu artinya suami tidak boleh pindah di kamar yang lain. Atau misalnya karena dia lagi ada masalah sama istrinya, dia pindah ke rumah yang lain, tidak boleh. Karena disebut sini fil madaji, di tempat tidur. Jadi ada yang menafsirkan, jadi ketika ada masalah itu sebagai teguran kepada istri, dia tidur bertombangan, istilah kita kan. Dia tidur bertombangan, tidak saling sapa lah gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia kesel dengan sikap istrinya yang tidak baik seperti itu. Tidak boleh keluar dari kamar. Tidak boleh keluar dari rumah. Supaya apa? Supaya rahasia rumah tangga itu hanya menjadi konsumsi mereka berdua. Kalau mereka misalnya keluar rumah ditanya, maka namanya tindak aja sinan, dia tengkorak masalah. Berarti rahasianya menyebar ke orang lain. Kata fil madaji tidak digunakan kata minal madaji. Kalau minal madaji itu artinya dia harus keluar, tapi digunakan kata fil madaji. Artinya itu rahasia itu tidak boleh keluar dari ruangan.